sejarah Geringsing, memang di Tenganan itu tidak ada orang yang tahu dari kapan. Bahkan bukan hanya Geringsing, sejarah kapan orang-orang Tenganan menempati desa ini, sejarah pastinya tidak tahu, karena semua itu hanya yang kami warisi adalah legenda. Karena tahun 1841 desa kami pernah terbakar, jadi semua sumber-sumber tertulis itu ikut terbakar. Tapi kalau Geringsing ada secara legendanya, ketika pemimpin kami yaitu Utara Indra duduk di atas atau tiduran di atas bukit melihat bintang-bintang di langit, dengan atas itulah sebagai inspirasi diciptakan sebagai motif kain Geringsing. Geringsing itu kan berasal dari dua kata, gering dan sing. Gering yang artinya sakit atau wabah, sing itu artinya tidak. Jadi kain Geringsing itu ada yang menandakan itu sebagai kain penolak bala. Tapi bagi kami warga Tenganan, Geringsing itu adalah sebagai satu kain yang sangat disakralkan, dan filosofi dari Geringsing itu adalah semua elemen atau motif-motif Geringsing itu seimbang. Atas dan bawah, kiri kanan itu seimbang. Nah, dari Geringsing itu kami dapat belajar sebagai proses keseimbangan, dan semua dari motif Geringsing, pola dasar atau motif dasarnya adalah tanda tambah. Kami tanda tambah itu sebagai simbol keseimbangan, di mana kami harus menyeimbangkan dengan pencipta atau yang di atas atau Tuhan. Kami seimbang dengan sesama manusia, dan kami harus menyeimbangkan manusia dengan alam. Maka kami tidak akan sakit ketika kami bisa menjaga ketiga hubungan yang harmonis tersebut. Di samping itu ada pesan di Geringsing juga. Kain Geringsing itu terdiri dari 3 warna atau 2 warna sebagai simbol merah, hitam, putih atau tridatu, lebih dikenal dengan tridatu, sebagai simbol air, api, dan angin. Asal ini seimbang, kamu tidak akan sakit. Ini aja motif-motifnya itu dari Kristi. Dari awal kan cuma dari Kristi aja, dihitung kan berapa gitu kan, pakai hitungan baru masuk diikat di benang ini biar motifnya sama kayak di Kristi. Ya. Ada beberapa elemen yang sudah bukan disederhanakan. Kalau dulu kita pakai kubal misalnya dari daun untuk mengikat, tapi sekarang sudah pakai tali rapia. Nah, kalau sistem pengerjaannya dari turun temurun dan dulu pun masih tetap sama. Itu pun proses belajarnya itu adalah secara turun temurun dari keluarga masing-masing. Proses awal itu dari mewarnai benang dasar, dari air abu sama kemiri. Sudah itu proses ngelimbengang, ada proses nganyinin, sudah itu proses nyuntagi, nyipat sama merbet, sudah itu mewarna. Setelah mewarna baru menenun. Itu awal dari proses sampai akhir. Kalau proses dipercepat ada pengaruh biasanya, karena kepercayaan kami semakin lama semakin sabar kita kan menggunakan warna alam. Nah, jadi peresapan kain ini tidak instan kayak warna-warna kimia. Ketika proses pewarnaan, terus 3 harinya dicuci, disimpan untuk sebagai ketika warna supaya benar-benar muncul, ini perlu waktu yang durasinya lama. Tapi ketika
durasi waktu dipersingkat kadang-kadang gitu. Kadang-kadang benangnya terlalu berminyak, masih terlalu berminyak, belum kering betul. Terus ada kualitas warna yang tidak seperti yang kita harapkan. Karena jelas geringsing ini perlu waktu, perlu kesabaran. Kami masyarakat Tenganan sangat bersyukur dengan adanya pariwisata. Kita bilang pariwisata. Karena dulu saya kecil jarang orang pakai geringsing di luar upacara-upacara di Tenganan. Sekarang dengan banyaknya permintaan kain geringsing, banyak bermunculan secara positif, yang bilangnya kan secara positif. Banyak sekali masyarakat kami yang belajar dan ikut membuat geringsing. Secara pelestariannya secara langsung, secara tidak langsung ini pelestariannya sudah dilaksanakan. Ini yang membuat yang gembira selaku pribadi, selaku warga Tenganan. Pesan saya selaku pribadi, selaku warga Tenganan, artinya masyarakat kami diharapkan tetap melestarikan tenun geringsing ini. Kalau kami di Tenganan bukan tenun, sebenarnya tunun. Melestarikan tenun ini supaya kami tetap bisa memakai kain geringsing yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu juga kami tetap mengharapkan ke generasi ini supaya tetap menjaga alam ini, tetap lestari, supaya kami tetap bisa berproduksi dan memakai geringsing. Sampai naik. Nah, kalau makin dengan kemajuan teknologi yang paling ditakutkan di Tenganan, cuman kami tidak signifikan sedikit. Banyak sekali motif-motif geringsing ini diciplak. Entah itu dipakai untuk kain-kain yang lain, mungkin dengan pewarna yang instan seperti sekarang, bahkan dengan kemajuan teknologi, kain ini tinggal dipoto, dicetak dan sama persis. Tapi bagi kami kain geringsing itu bukan cuma warna, bukan cuma motif, bukan cuma ukuran, tapi adalah salah satu proses. Geringsing itu udah berikat kesabaran, tingkat ketelitian. Walaupun nanti kita di pasar lihat kain itu entah itu sutra dan sebagainya dan sama persis, kalau kami warga Tenganan meyakini itu bukan geringsing. Bukan, kita bicara tidak hanya motif dan warna. Kalau geringsing itu adalah kita bicara ke proses. Yang paling mengkhawatirkan kan mungkin pemahaman masyarakat terutama di luar Tenganan. Nah, ketika mereka membeli dengan warna, tidak tahu bahwa barang itu adalah dibuat dengan cara di-print dan sebagainya. Tapi mereka menganggap itu geringsing. Ini yang salah pemahaman tentang geringsing.